Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'u fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ahad pagi pekan ketiga dari bulan Oktober 2022, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup, dan ini harus menjadi semangat bagi kita agar kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup tidak sekedar hidup, tapi hidup yang penuh dengan manfaat. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita maksimalkan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mampu untuk bisa senantiasa istiqamah menjalankan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Semoga kelak di yaumil akhirah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada episode Ahad pagi pekan ketiga ini bertepatan, kalau dalam penanggalan hijriyahnya adalah bulan Rabiul Awal, dan masyarakat muslim khususnya di Indonesia lebih mengenal bulan Rabiul Awal dengan bulan Maulid, bulan Maulud. Kenapa? Karena memang berdasarkan penelitian para alim ulama, khususnya ahli sejarah Islam, dapat kita baca dalam kitab salah satunya Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, atau kitab Fiqhus Sirah karya Syekh Said Ramadan Al-Buti, serta kitab-kitab sirah nabawiyah dan sejarah-sejarah Islam lainnya. Kita temukan banyak pendapat di kalangan para ulama bahwa Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Nah, ada yang mengatakan seperti dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum itu, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Meski demikian ada pula yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Itu biasa saja, beda-beda seperti itu biasa saja. Bahkan ada yang mengatakan di bulan lain pun biasa saja. Jadi coba antum tanya kakek atau buyut kita waktu dulu, kadang-kadang terjadi ikhtilaf ketika meninggal dunia. Ini sebenarnya lahirnya tahun berapa sih gitu? Ya, kenapa?
Zaman kakek kita, buyut kita dulu secara administrasi kenegaraan, kependudukan belum serapi sekarang. Tanggalnya berapa, ditulisnya berapa. Istri saya itu beda tahun antara ijazah dengan KTP. Masya Allah, sampai ngerubah itu, ngurus ke kesitulah ngurus itu ya, waktu bikin kartu keluarga karena beda tahun. Nah, itu jadi wajar saja kalau memang kemudian ada perbedaan. Itu 14 abad yang lalu, karena zaman dulu lebih jadul lagi dalam masalah catatan kependudukan. Jadi memang wajar terjadi banyak beda-beda pendapat. Namun alhamdulillah ya, tadi Ustaz Irfan sudah menyampaikan di MC, pas banget tema kita juga ada yang berkaitan dengan hal ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita singgung sedikit banyak. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali kajian Ahad pagi kita dengan membaca surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para alim ulama ya, penyusun kitab ini, Al-Imam An-Nawawi, juga guru saya, guru kami yang dulu mengajarkan kitab ini di pesantren, Abu Ya Kiai Al-Hajj Abdullah Yaqub, serta para alim ulama yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dalam alam barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Juga guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mengaji kitab ini, yang menuntut ilmu, semoga ilmu kita menjadi ilmu yang barakah dan manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Saya biasanya bawa laptopnya sedang kurang sehat, jadi keyboardnya itu hurufnya nggak muncul ya. Jadi tiba-tiba minta activation itu ya, beberapa huruf nggak muncul. Jadi file materinya juga belum sempat dibuatkan ya. Jadi hari ini kita pegang mushaf Quran dan kitabnya yang ada aja saya bawain ya. Dan mohon izin, tadi kemarin juga saya bilang ya ke Ustaz Irfan, mohon izin nanti semua sampai 5:30 karena ada subuh gabungan sebenarnya ya di forum DKM dan ulama Kelurahan Cilangkap, sekaligus peringatan Maulid. Nah, karena ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, jadi di mana-mana ada peringatan Maulid. Banyak ada pertanyaan tentang peringatan Maulid. Kalau bagi kami ya silakan, yang ingin peringatan Maulid silakan. Yang tidak ingin peringatan Maulid pun silakan. Karena ini hanya peringatan, bukan perayaan. Ingat, beda prinsip antara perayaan dengan peringatan. Kalau ada yang menulis perayaan lahirnya Rasul, saya tidak setuju. Karena dalam Islam hanya ada 2 perayaan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Tapi kalau peringatan boleh-boleh saja. Peringatan Sumpah Pemuda boleh tidak? Boleh. Kenapa kalau peringatan Sumpah Pemuda boleh, kalau peringatan Maulid tidak boleh? Kan? Nah, kenapa? Peringatan boleh. Bedanya peringatan dengan perayaan, kalau perayaan itu on time, tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Coba Hari Raya Idul Fitri tanggal berapa? Berapapun tanggal nasionalnya, yang penting 1 Syawal. Tiba-tiba masjid
Al-Hidayah mengadakan sholat Idul Fitri pada tanggal 2 Syawal. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak bisa. Ya. Begitupun dengan Idul Adha. Digeser misalkan adanya pas Ayyamut Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Boleh tidak? Tidak boleh karena perayaan. Tapi kalau peringatan boleh-boleh saja karena peringatan agar kita diingatkan. Ya, jadi tidak masalah seperti itu. Nah, tema kita pada pertemuan Ahad pagi ini terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin bab 43. Ya. Ini tentang ikram, artinya memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga fadailnya, keutamaan ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini luar biasa. Kita tidak rencanakan, tapi pas bulan Rabiul Awal, memang urutannya kemarin bab 42, sekarang bab 43. Jadi ini luar biasa, ini memang sudah Allah ya skenariokan ya. Jadi pas bulan Maulid, bulan Rabiul Awal bicara tentang memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita masuk ke ayat ataupun hadis, saya buka-buka beberapa kitab ya, di antaranya kitab Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, juga tafsir-tafsir para alim ulama terkait dengan ayat yang akan kita sampaikan. Siapa itu Ahlul Bait? Kadang orang Indonesia ini agak trauma dengan istilah Ahlul Bait. Ketika ada orang yang ngomong Ahlul Bait, biasanya langsung diarahkan ke satu kelompok. Contoh misalkan antum bikin lembaga Islam, bawa nama Ahlul Bait, kira-kira kesan antum ini kelompok apa nih? Syiah. Padahal belum tentu Syiah, bisa aja si B atau si C. Ya. Jadi langsung Syiah ya. Ini Syiah. Padahal tidak. Ungkapan Ahlul Bait itu ada juga di dalam Al-Qur'an. Jadi istilah Ahlul Bait tidak kemudian selalu diidentikan dengan satu kelompok ini, kelompok Syiah. Karena kalau kita baca Al-Qur'an, nih silakan nih antum kalau mau buka ayat Al-Qur'annya yang bawa HP atau yang mau buka Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 33. Nah, ini sudah hafal Quran semua, Masya Allah. Amin. Ya, ini ayat sempat masyhur, sempat terkenal, sempat viral ketika di awal-awal COVID. Ya, di awal-awal COVID dulu. Ya. Masih ingat? Wah, ini ilmu cocologi versi Indonesia ya. Jadi ternyata corona sudah ada dalam Al-Quran. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Bunyi ayatnya apa? Ini surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi saya baca lengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna. Ini. Jadi orang yang nggak paham bahasa Arab langsung mengkait-kaitkan. Ini ayat Al-Ahzab ayat 33. Ada kata-kata waqorna, waqorna dibacanya. Dan pas banget fi buyutikunna. Buyut itu artinya di rumah. Maka mereka bilang, maka saat corona stay at home. Diamlah tetap di
Karena ini sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Wa qurna fi buyutikunna. Dan saat corona, diamlah di rumahmu, jadi stay at home. Waduh, kacau nih, kacau ya. Jadi memang sempat viral juga ini ayat waktu awal-awal corona dulu. Ya. Tidak begitu sebenarnya makna dari ayat ini. Ya. Ayat ini kita baca seharusnya dari ayat 31. Karena ayat Al-Quran itu kadang berkaitan dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Begitu, untuk memahaminya. Memang tidak semua ayat Al-Quran demikian kondisinya. Tapi rata-rata seperti itu. Ada qarinah, ada hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi kalau kita baca ayat ini dari ayat 31 sampai dengan ayat 34, ini ayat bicara tentang istri Rasulullah. Kenapa demikian? Karena sempat, bahkan tidak hanya di zaman Rasulullah, di zaman setelah Rasulullah, Ahlul Bait itu diidentikan dengan anak-anak dari Sayyidina Ali. Ahlul Bait. Bahkan ada di antara orang-orang tertentu, dan ini juga mengaku sebagai seorang muslim, mengagungkan sedemikian rupa keturunan Sayyidina Ali, namun menistakan istri-istri Rasulullah. Bahkan istri Rasulullah dikafirkan. Sahabat-sahabat yang lain termasuk Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dikafirkan oleh mereka. Dan mereka mengidentikan Ahlul Bait dengan anak-anak cucu dari Sayyidina Ali. Masya Allah. Jadi kalau kita baca sebenarnya dalam ayat ini, ayat 33 dari surah Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinas zakata wa ati'na Allaha wa rasulahu innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Saya baca terjemahannya dulu nih, karena saya nggak tampilkan di layar, tidak pula pegang kertas, dan mudah-mudahan sudah hafal Quran semua ya. Soal ayat 33 nih, mengingatkan yang sudah hafal nih ya. Jadi artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Nah, ini yang tadi itu corona stay at home ya. Corona stay at home. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, itu domirnya antun. Waqarna, domirnya antum. Antunna, jadi kalau dalam sharaf itu ada domair, ada domir-domir. Wa hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu gitu. Kalau laki-laki antum, kalau perempuan antunna, lebih dari 3 ya. Ini yang disebut dengan penyebutan mukhatabnya lebih dari 3, begitu, 3 ke atas. Kalau 1 anta laki-laki, kalau perempuan anti. Nah, ini jangan salah. Mengucapkan terima kasih kalau laki-laki jazakallah, kalau ke perempuan jazakillah gitu. Ya. Begitu pula kalau ada yang sakit, kalau laki-laki syafakallah, kalau perempuan syafakillah. Kadang-kadang saya itu terima WA, syafakillah ya Ustaz. Wah, berubah jenis nih saya nih ya. Masya Allah ya. Ya. Jadi beda domir begitu. Beda domir.
pengen kelihatan kearab-araban tapi ternyata salah domirnya ya. Nah, ini harus hati-hati kita. Baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah gitu. Dan janganlah kamu berhias, bersolek ya, berdandan serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi ini ayat sebenarnya ditujukan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang jahiliyah dulu seperti orang jahiliyah sekarang ya. Jadi sekarang banyak yang tinggal di masa modern tapi menggunakan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dulu. Apa di antaranya? Ini bersolek secara berlebihan. Jadi kalau kita buka tafsir misalkan ya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir As-Sa'di atau tafsir Al-Wajiz lah yang paling ringkas. Ketika membahas ayat ini memang dipaparkan sedemikian rupa bagaimana kebiasaan masyarakat jahiliyah perempuan zaman dulu. Berhias itu mirip seperti wanita yang sekarang, didempul sedemikian rupa habis-habisan. Ya, dibuka auratnya habis-habisan. Dan mereka menggunakan gelang kaki ya untuk menari-nari, untuk menggoda kaum pria. Dan wanita di zaman jahiliyah dulu sedemikian rupa tidak ada harganya, dalam artian tidak ada harga diri. Berbeda dengan kaum laki-laki, maka zaman dulu ya kita bisa baca ada kebiasaan kalau anak laki-laki yang lahir begitu dirayakan luar biasa. Tapi kalau anak perempuan yang lahir itu berasa apa ya? Ya, bahkan ada yang sampai dibunuh, dikubur hidup-hidup. Nauzubillah min ya, minta. Nah, ini kan hal-hal yang buruk yang ada di masa jahiliyah. Islam hadir lalu kemudian mengangkat derajat kaum wanita. Namun menariknya di Indonesia beberapa bulan yang lalu saya lihat di salah satu televisi ya, meskipun saya tidak langsung lihat di televisi tapi lihatnya di YouTube dan linknya disampaikan ke saya lalu dimintakan saya pendapatnya terkait dengan perdebatan itu. Geleng-geleng kepala saya. Dalam televisi nasional kita lihat dan bisa antum cek di YouTube, begitu banyak pengusung feminis ya, ajaran feminis atau yang mengangkat tentang kesamaan gender, serta orang-orang yang katanya muslim tapi agak-agak liberal yang menyatakan terkait dengan dituntutnya pemerintah untuk melegalkan PSK, lokalisasi. Masya Allah, perdebatannya menarik. Saya lihat menarik. Kenapa? Karena memang di situ ada kiai. Saya ingat betul yang pasang badan luar biasa dari MUI itu Kiai Khalil Nafis tuh. Wah, saya pikir kalau nggak ada beliau kayaknya bablas itu. Ya, perdebatannya jadi bablas. Karena beliau seorang doktor dan beliau memang bidangnya di situ, ahli komunikasi juga dalam penjelasannya oke. Ya, di situ ada ibu-ibu yang begitu gencar sedemikian rupa. Wah, ini PSK ini kan sebuah pekerjaan. Kita harus hargai pekerjaan mereka dan lain-lain. Wah, ini kacau, sudah kacau. Islam hadir mengharamkan perzinahan, di mana orang-orang jahiliyah dulu terbiasa berzina. Islam hadir memuliakan kaum wanita, di mana zaman jahiliyah dulu wanita begitu dihinakan. Itu luar biasa sebenarnya untuk menjaga fitrah manusia. Tapi makin kesini kita orang yang modern justru kembali lagi kepada pemikiran, kebiasaan
perilaku orang-orang jahiliyah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini sudah diingatkan, dan ayat ini khitabnya sebenarnya sasarannya adalah kepada istri-istri Nabi Muhammad, istri-istri Nabi. Dan ini sebenarnya juga berlaku kepada perempuan-perempuan selanjutnya. Ya, jadi jangan sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk orang jahiliyah. Di antaranya adalah bersolek secara berlebihan, tingkah lakunya seperti orang jahiliyah. Ya, tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulah. Ya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, karena istri-istri Rasulullah kan dulunya juga jahiliyah, kan gitu, ya kan? Istri-istri Rasulullah dulunya juga jahiliyah, tentu memiliki dosa, kesalahan, ya. Dan Allah akan maafkan, Allah akan bersihkan istri-istri Rasulullah dari dosa-dosanya dengan cara apa? Dengan cara menunaikan zakat, dengan cara salat, mentaati Allah dan Rasulnya, begitu, ya. Sehingga dihapuskan, dihilangkan dosa-dosa, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maka dari ayat ini sebenarnya, ya, khitabnya adalah ke istri Rasulullah dengan mengucap ahlul bait. Maka secara tidak langsung menjadi bantahan untuk orang-orang, ya, kelompok sesat yang kita sebut dengan Syiah. Memang saya kalau ngaji Syiah itu memang ada yang Syiahnya tidak terlalu buruk, dan ada yang, ya kan, ada banyak macamnya Syiah itu, banyak sekali Syiah itu, ya. Tapi kalau di Indonesia itu sebenarnya Syiahnya satu. Kalau di Yaman itu Syiahnya macam-macam, di Iran Syiahnya macam-macam. Kalau di Indonesia Syiahnya satu. Maka kalau di Yaman, oke, ini Syiah yang masih rada ahli sunnah, ini Syiah yang benar-benar bertolak belakang dengan ahli sunnah. Maka ada konfrontasi antara Syiah dan Sunni. Tapi di Indonesia ini Syiahnya sudah satu. Maka kalau di Indonesia ada yang mendukung Syiah, dipertanyakan, lah, kenapa mendukung Syiah yang ada di Indonesia? Syiah di Indonesia sebenarnya satu itu, dan Syiah yang tidak dibenarkan, yang jauh dari ahli sunnah. Ini kalau bicara tentang Syiah panjang sebenarnya, karena ini bagian dari ilmu kalam. Jadi ada Khawarij, ada Syiah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, wah, macam-macam, ya, begitu. Baik. Nah, lalu apa hubungannya dengan tema kita, memuliakan keluarga Rasulullah SAW? Nah, dari istri Rasul, lalu kemudian lahirlah anak keturunan Rasulullah. Dari Sayyidina Ali menikah dengan putri Rasulullah. Siapa namanya? Nah, ini biar kita ingat, kan, anggap saja lagi peringatan Maulid gitu kan, biar ingat dengan keluarga Rasulullah. Dari Sayyidatina Fatimah itu ada anak namanya siapa? Cucu Rasulullah, Hasan, Husain. Keturunan Hasan kemudian dikenal dengan sebutan Sayyid. Apa? Sayyid. Ya, maka kalau antum baca kitab itu ada Sayyid. Kalau wanita Sayyidah itu sebenarnya keturunan dari Rasulullah, jalurnya dari cucu Rasulullah namanya Hasan.
Kalau yang cucu Rasulullah yang satu lagi, siapa namanya? Husain. Panggilannya sampai di sana sekarang disebutnya Syarif. Nah, panggilannya apa? Syarif. Kalau wanita dipanggilnya Syarifah. Syarifah istrinya siapa ya? Waduh, turunan Rasulullah nih, Masya Allah. Nah, di dalam kan ada robitahnya ya, karena saya juga sering komunikasi dengan zuriyat Rasul. Maka antara Sayyid dengan Syarif, khususnya di negeri kita, dipanggilnya sama-sama Habib, ya, sama-sama Habib, ya, zuriyat Rasul. Dan di Indonesia tidak sembarang orang bisa mengaku sebagai Habib. Makanya sebab viral dulu ya, beberapa bulan yang lalu ada orang yang mengaku Habib, lalu dilacak keturunan siapa dia, siapa bapaknya, siapa ibunya, dilacak semua. Di Indonesia itu ada database, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain secara internasional sudah ada. Jadi diakui memang beliau zuriyah asli. Dilacak siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, sampai dengan ketemu di sana di atas, ya, ke Hasan atau ke Husain. Jadi tidak bisa sembarang orang mengaku Habib. Kenapa? Karena memang keturunan Rasulullah dispesialkan. Dispesialkan. Allah yang menspesialkan, dan juga dalam banyak hadis Rasulullah dispesialkan. Nanti kita akan ketemu hadisnya. Ya. Khususnya Ahlul Bait yang menjaga nilai-nilai keislaman dan keimanan. Maka ada satu pendapat, ya, saya temukan dalam satu syarahnya, ya, syarah dari Riyadhus Shalihin, bahwa Ahlul Bait itu ada dua. Ada Ahlul Bait yang tidak menjaga nilai-nilai keislaman dan keimanan, bahkan mereka kafir. Jadi Ahlul Bait ada yang kafir, Pak. Ahlul Bait juga ada yang kafir. Keluarga Rasulullah ada yang kafir. Dan ada Ahlul Bait yang muslim dan menjaga nilai-nilai keislaman dan keimanan. Yang ini yang harus kita isi, ya, yang harus kita muliakan, yang harus kita ikram, yang ini, bukan yang ini. Karena kalau yang ini, Abu Jahal pun masuk Ahlul Bait, gitu. Iya kan? Abu Jahal siapa? Iya, pamannya Rasul. Nama aslinya siapa? Iya loh. Ya, ini kita harus sering-sering hadir peringatan maulidnya biar paham, ya. Abu Jahal itu kan namanya Umar. Namanya Umar. Rasulullah itu berdoa, mudah-mudahan ada dua Umar yang masuk Islam, Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Mudah-mudahan dua masuk Islam. Ternyata yang masuk Islam hanya Umar bin Khattab. Sama-sama pemuka Quraisy masa itu, ya. Jadi kalau bicara tentang zuriyah keturunan Rasulullah pun ya sama, Pak. Tidak semuanya harus dimuliakan. Kalau ada keturunan Rasulullah, ya, yang muslim, menjaga nilai-nilai keislaman, menjaga nilai-nilai keimanan, itu yang harus kita muliakan. Kalau ada keturunan Rasulullah dilacak, benar, ternyata benar ini riwayatnya, beliau ini zuriyatul Rasul, tapi tidak menjaga nilai-nilai keislaman atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, itu tidak perlu dimuliakan. Jadi standarnya begitu, ya. Bahkan kalau bicara lebih luas bab-bab sebelumnya, ini kan bab-bab selanjutnya, Pak. Bab yang sebelum-sebelumnya, kita harus menghormati orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, sekalipun bukan keturunan Rasulullah. Jadi jangan kemudian, ya, kita mensalah artikan kita harus memuliakan keturunan Rasulullah,
tapi tidak memuliakan saudara-saudara kita yang tidak atau bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita lihat sudut pandangnya adalah siapapun saudara kita yang beragama Islam, yang beriman, yang menjaga nilai-nilai keislaman dan keimanan, itu harus kita muliakan. Entah itu keturunan Rasulullah ataupun tidak. Jadi apalagi kalau beliau adalah keturunan Rasulullah. Gitu ya Pak ya. Baik. Nah, ayat yang selanjutnya dalam surah Al-Hajj ayat 32, wa qala ta'ala wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nih Pak. Ini saya jelaskan. Ayat ini disalah artikan, disalah fahami oleh kelompok tadi, kelompok Syiah. Pak pernah lihat ada apa tuh? Peringatan Karbala sampai mereka menyayat-nyayat. Ya, sampai melukai diri, robek-robek baju dan lain sebagainya. Lihat saja di YouTube itu banyak viral. Kenapa? Karena salah memahami ayat ini, Pak. Jadi jangan sampai nanti ada yang memahami ayat ini dengan cara begitu. Mereka memahami, mengagungkan atau syiar-syiar Allah, di antaranya adalah merasa berduka dengan dukanya keturunan Rasulullah. Maka setiap sayatan dalam tubuh mereka, cabikan terhadap tubuh mereka sampai berdarah-darah, bagi mereka itu adalah bagian dari syiar. Dan setiap darah yang menetes itu akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan memahami ini. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Dan mereka merasa ini adalah perintah Allah, bahkan juga perintah Rasulullah. Nanti antum cek ini, ya. Tapi nggak akan ketemu dalam tafsir-tafsir yang biasa kita baca. Tafsir Al-Wajiz misalkan, tafsir As-Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir, nggak akan ketemu arahnya ke Syiah, nggak akan ketemu. Saya sudah baca, nggak akan ketemu. Antum akan ketemu itu kalau antum buka buku-bukunya Syiah. Jadi kan saya ngajinya nggak Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, tapi karena dulu ngajinya lintas mazhab, baik mazhab fikih ataupun mazhab akidah, jadi faham. Jadi dalilnya mereka melukai diri mereka ketika peringatan-peringatan tertentu, ini mengamalkan ayat ini, Pak. Makanya ini kita harus ngaji benar-benar supaya tidak salah seperti mereka dengan ngaji yang bersanad. Maksudnya bersanad adalah saya ngajinya dengan siapa, lalu guru saya pakai kitab apa, dan apakah kitab itu muktabar atau tidak. Kenapa? Karena sekarang banyak bermunculan orang-orang yang bicara tentang ayat, bicara tentang hadis, tapi tidak ada sanad keilmuannya yang jelas. Dia ngomong seperti itu, sumbernya dari mana? Gitu. Paham ya Pak ya? Karena ini kalau bicaranya tafsir-tafsir, katakanlah tafsir Jalalain ya, yang paling sering dikaji ya di Indonesia, atau tafsir yang lain, ketika mentafsirkan ayat ini, surah Al-Hajj 22 ayat 32 ya, surah ke-22 ayat 32 ini pasti bicaranya tentang al-hadiyu. Yang dimaksud dengan syiar Islam adalah al-hadiyu, penyembelihan hewan kurban. Lalu haji itu adalah bagian dari min sya'airillah. Tapi menariknya, Imam An-Nawawi memasukkan ayat ini dalam pembahasan memuliakan keluarga Rasulullah. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi juga membaca bahwa ada di antara kaum muslimin yang mensyiarkan Islam
dengan cara yang benar, ada yang dengan cara yang salah. Cara yang salah mensyiarkan Islam dalam rangka memuliakan keturunan Rasulullah, apalah yang dilakukan oleh kawan-kawan Syiah. Tujuan mereka syiar memuliakan keturunan Rasulullah, berduka. Kan ceritanya gini, Rasulullah sudah menyampaikan kepada putri beliau bahwasanya ini Rasulullah masih hidup, bahwasanya Hasan Husain nanti akan begini dan begitu, akan mendapatkan musibah besar. Ya, Fatimah sampai menangis sedemikian itu. Nanti aku sudah tidak ada, kata Rasulullah. Dan memang kejadian, kan Rasulullah bicara itu bukan sembarangan, memang kejadian. Jadi orang-orang Syiah begitu memuliakan keturunan Rasulullah dengan cara mencabik-cabik tubuhnya. Ini cara yang salah. Maka Imam An-Nawawi memasukkan ayat ini, ada syiar-syiar Islam dalam rangka memuliakan keturunan Rasulullah, ada dengan cara yang baik, ada dengan cara yang tidak baik. Bahkan saya mencoba mencerna apa maksud dari Imam An-Nawawi terkait dengan memuliakan keturunan Rasulullah dengan cara yang baik-baik. Menurut saya dan juga beberapa ulama, caranya adalah salah satunya dengan peringatan Maulid. Itu masih bisa dibenarkan. Kenapa? Karena cara-caranya benar. Ada baca Qur'annya, ada disampaikan cerita tentang Rasulullah, ada tausiah, hadis-hadis disampaikan dan seterusnya. Tapi kalau misalkan ada yang melaksanakan peringatan Maulid dengan cara-cara yang tidak benar, dengan tabzir misalkan, peringatan Maulid dengan dangdutan misalkan, atau peringatan Maulid dengan sesuatu yang melanggar aturan, justru itu juga tidak dibenarkan. Maka saya menangkap ayat ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam tema memuliakan keluarga Rasulullah harus dengan cara-cara yang benar. Jangan sampai dengan alasan syiar Islam lalu kemudian dengan cara-cara yang tidak benar. Benar atau salah parameternya adalah efek selanjutnya. Efek selanjutnya kan begini Pak, sholat yang baik dan benar caranya gimana kita ngecek? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau habis sholat kita masih berbuat fahisyah, masih berbuat kemungkaran, berarti itu tanda sholat kita tidak bernilai di sisi Allah. Kan gitu ya. Apakah dari syiar ini muncul kebaikan-kebaikan, muncul ada orang-orang yang kemudian ghirah keislamannya bangkit, oh berarti acara ini masih diperbolehkan. Tapi kalau kita hadir dalam peringatan Maulid misalkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, pulang Maulid malah maksiat misalkan, ya. Kalau mungkin campur baur di masjid, laki perempuan, misalkan pulang Maulid bukan makin benar, makin buruk, berarti jangan salahkan peringatan Maulidnya, tapi salahkan panitianya. Karena dengan cara-cara yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya langsung saja ke hadis karena sedikit lagi waktunya. Ini hadisnya cukup panjang, ya, bahwa poin yang berkaitan dengan tema ini, ya, adalah menegaskan siapa itu ahlul bait, ya, dan juga memuliakan keturunan Rasulullah. Bahkan tidak hanya enaknya keturunan Rasulullah, ada juga tidak enaknya. Di antaranya semiskin-miskinnya, sefakir-fakirnya keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Begitu. Oke. Nah, ini yang poin-poinnya dari hadis yang pertama adalah, ya, ingatlah sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang berat.
Salah satu di antaranya adalah kitabullah, Al-Quran, atau sesuatu yang menjadikan kita pedoman dan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan selain itu juga adalah menjaga keturunan Rasulullah. Ingat tadi, keturunan Rasulullah yang muslim, yang mukmin, yang menjaga nilai-nilai keislaman dan juga menjaga nilai-nilai keimanan. Ya, begitu. Nah, lalu selanjutnya juga ada hadis yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli bait. Maknanya adalah peliharalah kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memuliakan ahli baitnya. Ini riwayat hadis sahih Bukhari. Jadi ini memang perintah Rasulullah. Peliharalah kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan apa? Dengan memuliakan ahli baitnya, zuriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Jadi kalau ada habaib di tengah-tengah kita dan habib ini, keturunan Rasulullah ini muslim, tidak kafir, dan juga memuliakan dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dan keimanan, kita muliakan. Karena ini adalah perintah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana jika ada zuriyah Rasul yang kafir? Ya, jangankan kafir, tidak menjalankan nilai-nilai keislaman dan keimanan, melanggar syariat Islam, ya yang seperti ini tidak perlu dimuliakan. Jadi gitu ya Pak ya, prinsipnya seperti itu. Baik, saya kira demikian ya Pak DKM. Ya, saya izin, nanti bisa kita kembangkan di lain kesempatan. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan bulan depan laptopnya sudah sembuh ya. Jadi saya bisa bikinkan materinya dan kita bisa baca sama-sama isi kitabnya. Tapi memang kitab Riyadhus Shalihin ini masyhur, ada di mana-mana. Antum bisa download bahkan kitabnya. Namun sekali lagi, hati-hati memahami ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Silahkan memahami ayatnya, buka tafsirnya. Zaman saya santri semuanya berbahasa Arab dan semuanya gundul. Sekarang banyak terjemahannya, tinggal mau baca atau tidak kan kita. Ya, Al-Quran saja sudah banyak terjemahannya, tinggal mau atau tidak untuk memahami ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan mengaji ayat-ayat Allah dan Rasulnya, kita didekatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bisa taqwal qulub seperti ini ya. Orang-orang yang mensyiarkan Islam, mensyiarkan Allah, seperti mengadakan pengajian ini dan hadir di pengajian ini, tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Karena orang yang konsisten mensyiarkan Allah, mensyiarkan agama-agama Allah, Allah katakan fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Mudah-mudahan para jamaah yang konsisten ikut pengajian, konsisten sholat berjamaahnya, ini adalah orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muttaqin yang sejati, dan semoga Allah istiqomahkan, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Part 2. Bisa mulai tanya